Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tugas dari mata kuliah database terdistribusi dengan sub-sub materi, yaitu yang pertama alternatif pengantaran data, kemudian yang kedua data warehousing, kemudian World Wide Web atau WWW. Nah, langsung saja kita masuk ke dalam materinya. Yang pertama itu alternatif pengantaran data. Maksudnya yaitu proses pengiriman data dan informasi dari dua atau lebih dari suatu device komputer dan alat komunikasi lainnya yang terhubung dalam satu jaringan. Nah, jadi pengantaran data ini dapat berupa pengiriman data, penerimaan data, ataupun menggabungkan data. Jadi ada alternatif lainnya yaitu menggabungkan semua data menjadi satu file data. Nah, itulah alternatif dari pengantaran data. Ada pengiriman, ada penerimaan, dan ada penggabungan dari suatu komputer atau alat komunikasi lainnya yang terhubung dalam suatu jaringan yang luas seperti internet atau lainnya. Nah, kemudian materi kedua yaitu data warehousing. Data warehouse memungkinkan perusahaan mengakses dan menganalisis semua data untuk memperoleh business insight dan model forecasting yang akurat. Data warehouse adalah sistem yang menggabungkan data dari berbagai sumber menjadi suatu penyimpanan data yang tunggal, terpusat dan konsisten untuk mendukung analisis bisnis, data mining, AI, dan machine learning. Dalam penerapannya, data warehouse akan menyimpan banyak data dari berbagai sumber operasional dalam perusahaan ke dalam satu database yang komprehensif dan nantinya akan digunakan untuk analisa data. Contoh warehouse ini, misalnya dalam bisnis, data warehouse bisa saja menggabungkan informasi pelanggan dari sistem point of sale perusahaan, situs, mailing list, dan lain-lain. Data warehouse bisa juga menggabungkan informasi tentang karyawan, waktu kehadiran, data demografi, informasi gaji, dan lain-lain. Kemudian dengan mengkombinasikan semua informasi dalam data warehouse, perusahaan dapat melakukan analisa dengan pendekatan yang menyeluruh dan mempertimbangkan semua informasi yang tersedia. Meski sekilas konsepnya sama-sama menyimpan data dengan database, tapi data warehouse ini tidak sama dengan database. Nah, jadi ada perbedaan antara warehouse dan database. Nah, sebelum itu kita masuk dulu, yaitu ada 3 jenis utama dalam data warehouse. Data-data utama dalam warehouse itu yang pertama, enterprise data warehouse. Maksudnya yaitu basis data pusat untuk dukungan keputusan di dalam seluruh perusahaan. Enterprise ini artinya adalah keputusan dalam suatu perusahaan. Itu digunakan data warehouse. Kemudian operational data store. Maksudnya jenis ini memiliki ruang lingkup perusahaan yang luas, tapi tidak seperti enterprise data warehouse karena data di dalamnya diperbaharui secara real time dan digunakan untuk kegiatan bisnis yang rutin. Kemudian yang ketiga, jenis yang ketiga yaitu data mart. Maksudnya bagian dari data warehouse yang dirancang khusus untuk bisnis tertentu seperti sales atau finance. Dalam jenis data mart ini, data dapat dikumpulkan langsung dari sumber. Nah, sebelumnya kita tadi membahas ada perbedaan antara data warehouse dengan database. Meskipun sama-sama menyimpan data, tapi ada perbedaannya. Nah, apa perbedaan itu? Itu dapat dibagi menjadi 9 macam. Yang pertama itu tujuan. Kalau database tujuannya untuk merekam data sementara, data warehouse lebih ditujukan untuk analisa data. Nah, kemudian pada metode pemrosesan, database menggunakan online transactional processing atau LTP, sementara pada data warehouse menggunakan online analytical processing atau OLAP. Nah, kemudian pada penggunaan, database untuk membantu operational standar bisnis, sementara data warehouse untuk membantu analisis dalam bisnis. Kemudian ketersediaan, data dalam database tersedia secara real time, sedangkan untuk warehouse diambil dari sistem sumber jika diperlukan. Kemudian dalam orientasi, database berorientasi pada aplikasi, sementara data warehouse berorientasi pada subjek. Nah, kemudian perbedaan dalam storage atau penyimpanan, database umumnya terbatas pada satu aplikasi, sementara warehouse dapat menyimpan data dari sejumlah aplikasi. Kemudian tipe data, untuk database tipenya yang paling terbaru, kemudian data warehouse, baik data dalam saat ini dan historis yang disimpan.
Kalau tipe data database yang paling terbaru disimpan, kemudian sedangkan data warehouse itu yang saat ini atau historis atau historinya yang disimpan. Kemudian tipe query. Untuk database menggunakan query transaksi sederhana, sementara data warehouse menggunakan query yang kompleks untuk tujuan analisa. Kemudian ringkasan data, database memberi data terperinci, sedangkan warehouse menyimpan data yang sangat ringkas. Nah, itulah perbedaan antara database dan data warehouse. Kemudian ada komponen data warehouse. Dapat dilihat pada gambar di samping ini, itu ada komponen-komponen data warehouse. Ada data staging, kemudian sort data eksternal, management and control, metadata, data warehouse DBMS, kemudian data mart, kemudian multidimensional database. Ada bagiannya itu ada data mining, OLAP, dan report atau query. Nah, kemudian ada data warehousing, itu merupakan sebuah contoh replication. Jadi data warehouse ini contoh dari suatu replication. Tren yang berkembang saat ini yaitu membangun warehouse data yang sangat besar dari beberapa tempat. Hal ini memungkinkan untuk query pendukung keputusan yang kompleks dari data pada keseluruhan organisasi. Warehouse dapat dipandang sebagai instance dari asynchronous replication. Data sumber biasanya dikontrol dengan DBMS yang berbadi, penekanannya pada cleaning data dan menghapus kesalahan pada data replikasi. Prosedur capture dan aplikasi apply baik untuk lingkungan data warehouse. Jadi data warehouse itu merupakan suatu contoh dari replication, yang mana bagian replicationnya yaitu asynchronous replication. Kemudian submateri yang ketiga yaitu World Wide Web. Secara umum, pengertian World Wide Web ini adalah kumpulan sumber daya internet seperti FTP, Telnet, Usenet, teks hyperlink, file audio dan video, dan situs jarak jauh yang dapat diakses dan dicari oleh browser berdasarkan standar seperti HTTP dan TCP atau IP. Disebut juga web. Itu dibuat pada tahun 1989 oleh fisikawan Inggris Tim Berners-Lee saat bekerja di Laboratorium Fisika Partikel Eropa. Nah, dimanapun kita berada, kita dapat mengakses konten situs-situs web melalui internet dengan menggunakan perangkat seperti komputer, laptop, ponsel. Itulah yang disebut dengan World Wide Web. Nah, web ini bersama dengan internet memungkinkan pengambilan dan tampilan teks dan media ke perangkat kita. Nah, web pada awalnya yang kumpulan situs berbasis teks yang dihosting oleh organisasi yang secara teknis cukup berbakat untuk membuat server web dan mempelajari HTML, terus berkembang sejak desain aslinya dan sekarang termasuk media interaktif atau sosial dan konten yang dibuat pengguna yang membutuhkan sedikit atau tidak keterampilan teknis. Jadi secara keseluruhan pengertian World Wide Web adalah layaknya buku elektronik besar yang halamannya disimpan di beberapa server dari seluruh dunia. Halaman web ini diberi alamat online yang disebut dengan Uniform Result Locator atau URL. Jadi halaman web itu diberi alamat online yang disebut dengan URL. Kumpulan halaman web tertentu yang dimiliki oleh URL itu kemudian disebut dengan situs web. Misalnya www.facebook.com, www.google.com, dan lain-lain. Itulah pengertian dari World Wide Web. Nah, itulah materi kita pada kali ini. Itu ada 3 materi tadi. Bagiannya yaitu alternatif pengantaran data, data warehousing yang merupakan dari contoh replikasi, kemudian ada pengertian dari web. Nah, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.